Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa yang kami kasihi. Saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita telah mencapai dalam studi kita di kitab-kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat yang pertama sampai 9. Jika Anda termasuk orang yang mencari sukacita di dunia ini dan tidak menemukannya, saya ingin memberitahu Anda bahwa episode hari ini berbicara tentang sukacita meskipun, dan bukan sukacita karena. Kekristenan telah memberi kita kemampuan untuk bersukacita dalam segala keadaan. Dalam episode ini, kita akan mempelajari ayat 1-9 di pasal 4. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab dan mengikuti kami sementara kami mempelajari bersama beberapa alasan sukacita Kristiani. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, pasal 4 dimulai dengan kata-kata ini, "Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Dia berbicara tentang saudara-saudaranya yang terkasih, yang dia rindukan. Dan dia memanggil mereka sukacita dan mahkotaku. Apa yang Anda lihat di dalam perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi? Sukacitaku dan mahkotaku. Pertama, ini adalah ekspresi indah kasihnya kepada mereka. Sangat menyenangkan untuk mengekspresikan cinta kita satu sama lain melalui perkataan yang indah dan memberi semangat. Bayangkan seseorang di penjara yang mengirimi mereka kata-kata ini. Padahal dialah yang membutuhkan kata-kata semangat untuk diucapkan kepadanya. Dan dia berkata kepada mereka, saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, engkau adalah sumber sukacitaku dan engkau adalah penghargaanku. Dan yang membuat penjara jadi mudah bagiku adalah karena engkau mahkotaku. Dan mereka pasti bersukacita dan segar setelah mendengar perkataan ini, yang menunjukkan perasaan murni Paulus yang tanpa melebih-lebihkan. Benar. Semoga Tuhan bantu kita menjadi seperti itu. Oke, Paulus sebagai pendeta menilai bahwa jemaat di Filipi adalah hadiahnya, sukacitanya dan mahkotanya. Mohon berikan gambaran tentang mahkota yang disebutkan dalam Alkitab. Di sini dia berbicara tentang mereka sebagai mahkotanya. Apakah ada gambaran mahkota yang lain yang disebutkan dalam Alkitab? Kita membaca Silakan. misalnya tentang mahkota kebenaran. Paulus membicarakannya di akhir hidupnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Inilah sebuah mahkota yang dimiliki setiap orang yang meneruskan perjuangan Kristennya sampai akhir. Oke. Kita membaca tentang mahkota kehidupan, bahwa dua kelompok memperolehnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam perjanjian baru. Inilah orang yang sabar menghadapi pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, dan juga sang martir menerimanya. Dalam Wahyu pasal 2, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota lain yang disebut mahkota kemuliaan. Petrus membicarakan hal ini ketika dia memberi semangat kepada para gembala. Di antara orang-orang beriman berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Apabila gembala agung datang, kamu akan
menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oke, Ini adalah jenis mahkota dan menurut saya kata mahkota tidak berarti mahkota secara harafiah karena tidak ada hal-hal yang harafiah di surga. Tapi ini berarti menikmati kemuliaan di surga pada tingkat tertentu. benar. Terima kasih. Ayat 2, Eudia kunasihati, dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sansugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja lainnya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dia mengirimkan pesan kepada Eudia dan Sintike agar memiliki pemikiran yang sama. Mungkin ada perbedaan pandangan di antara kedua kakak beradik ini. Di antara kedua pandangan tersebut, yang manakah yang Paulus ambil pandangannya sehingga Eudia dan Sintike akan berpikiran sama? Dia menjanjikan solusinya dalam satu kata. Dia berkata kepada mereka sepikir dalam Tuhan. Apa artinya ini? Sebenarnya dia ingin baik Euodia maupun Sintike untuk lebih dekat kepada Sang Pusat. Oke, Kita semua harus mendekatkan diri kepada Sang Pusat dalam hal apapun. Apa artinya pikiran dalam Tuhan? Artinya memuliakan Tuhan dan menghormati Dia. Ketika kita mengucapkan hal ini, di hadapan kita menemukan orang-orang yang setia menjadi lebih dekat satu sama lain karena mereka menjadi lebih dekat dengan pusatnya yaitu Tuhan. baik. Saya perlu tahu siapa yang dia maksud dengan ucapannya, bahkan ku minta kepadamu juga, temanku yang setia. Siapa yang dituju di sini untuk membantu kedua saudara perempuan itu? Beberapa nama diusulkan. Beberapa orang berpendapat bahwa dia adalah Timotius, karena Paulus telah merujuk padanya sebelumnya. Dan ada yang berpendapat bahwa dia adalah Lukas yang merupakan rekan Paulus dalam pelayanan dan perjalanan. Yang ketiga ada yang berpendapat bahwa dia adalah Epafroditus. Sebagian besar komentator cenderung pada pendapat yang ketiga karena Epafrodituslah yang menulis surat ini bahwa Paulus mendiktekannya seolah-olah dia berpaling kepadanya saat dia bersamanya di penjara sambil berkata, "Aku mendorongmu sahabat sejatiku, bantulah mereka ketika engkau kembali ke rumah." Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kitab Kehidupan adalah catatan nama-nama orang yang hidup. Dalam firman Tuhan kita membaca tentang 3 kitab kehidupan. Kitab kehidupan di bumi disebut juga kitab Tuhan. Dan menghapus nama mereka dari kitab berarti ini kematian mereka selama sementara. Kedua, ada kitab kehidupan orang-orang yang diselamatkan. Kitab ini memuat nama-nama orang yang namanya tidak akan pernah dihapuskan. Kita membacanya di Filipi pasal 4 ayat yang ketiga dan kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-8 dan juga di situs yang lain. Adapun kitab ketiga hanya diberi judul kitab. Seperti yang disebutkan dalam nubuatan Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Dan kitab ini berisi nama-nama sisa dari Israel. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 4 surat Filipi. Ada pertanyaan? Dalam ayat 3 ia menyebutkan kitab kehidupan. Apakah itu kitab kehidupan? Apakah nama kita tertulis di dalamnya ketika kita mengenal Tuhan dan dapat dihapus darinya atau bagaimana? Dalam ayat 3 dia berkata yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Apa itu kitab kehidupan? Kapankah nama-nama tertulis dalam kitab kehidupan? Dan apakah ada kemungkinan nama kita terhapus dari kitab kehidupan? Ada beberapa ungkapan dalam perjanjian baru dengan arti yang sama. Dalam ayat ini, kitab kehidupan dalam Lukas 10. Setelah Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan pelayanan dan mereka kembali dengan gembira karena setan-setan itu takluk kepada mereka. Dia berkata kepada mereka, namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya, kewarganegaraan Anda adalah surgawi dan Anda adalah milik surga. Hubunganmu dengan surga erat dan ungkapan ketiga disebutkan dalam kitab Wahyu ketika
Tuhan menyatakan barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ungkapan-ungkapan ini berarti bahwa nama anak-anak Tuhan tertulis dalam catatan surga dan mereka dikenal dan dipilih sejak dahulu kala. Oleh karena itu, ketika saya menerima Kristus sebagai juru selamat, Ini penggenapan terhadap apa yang tertulis dalam kitab kehidupan. saya menemukan bahwa namaku ada dalam kitab kehidupan dan aku bersuka cita. Bukan saya yang menulisnya. Padahal aku percaya padahal itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Sebagai orang percaya penerima Kristus, aku bersuka cita dengan kenyataan ini seperti yang Kristus telah katakan bahwa namaku ada dalam kitab kehidupan. Dan tidak ada kemungkinan untuk dihapuskan dari kitab ini. Hal ini telah jelas dalam kitab Wahyu, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Oke, baik. Dr. Farid, saya akan melanjutkan ke ayat 4, ayat yang terkenal, yang mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Surat yang datang dari dalam penjara keluar penjara. Tentu saja, kita berharap bahwa dalam surat ini tertulis, doakan aku karena aku sedih, kunjungilah aku karena aku kesepian. Namun surat dari dalam keluar mengatakan bersukacitalah. Dia yang berada dalam penjara menyapa orang-orang di luar penjara sambil meminta mereka untuk bersukacita. Sukacita macam apa ini? Sukacita itu tergantung pada keadaan. Dan inilah alasan dari sukacita Kristiani yang menakjubkan dan indah. Sukacita dunia selalu bergantung pada keadaan yang baik dan jika keadaan baik hilang, seseorang menjadi sengsara. Namun Paulus di sini menyajikan kepada kita sebuah contoh hidup tentang seseorang yang mengalami dan menjalani kehidupan Kristiani ketika dia berada di penjara, terbelenggu, tanpa kebebasan dan ada keadaan sulit dan ada para lawan yang keras kepala, tapi dia menemukan sumber sukacitanya di dalam Kristus. Keadaan berubah, namun Kristus tidak berubah. Inilah alasannya. Sukacita Kristiani sejati dan dia mengatakannya 2 kali untuk mengkonfirmasi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan kemudian dia menambahkan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, sebenarnya kita perlu mendengarnya 2 kali. Kenapa? Karena kita dengan mudah kehilangan sukacita. Ketika kita memalingkan pandangan kita dari Kristus sebagai sumber sukacita kita yang mendominasi segalanya dan melihat sekeliling kita. Seringkali ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana kita mau, sukacita kita mulai hilang. Jadi dia berkata, pandanglah Kristus untuk bersukacita. Saya pernah membayangkan bahwa di gerbang penjara, semua orang telah meninggalkan Paulus. Jika dia punya teman, dia akan kehilangan teman di gerbang penjara. Jika dia punya uang, dia akan kehilangan uangnya di gerbang penjara. Dia tidak akan bisa membawa uangnya. Namun di Benar. dalam penjara, Benar. Tuhan masuk bersamanya, jadi dia bisa bersukacita saat berada dalam penjara. Itu sebabnya setelah dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, katanya di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saya butuh komentar Anda tentang nasihat untuk berdoa dan tidak khawatir terhadap apapun. Ada hubungan yang indah di sini antara sukacita dan kelegaan dari rasa sakit. Karena salah satu pencuri kebahagiaan adalah kegelisahan. Dan kecemasan menjadi momok di era ini. Benar. Kecemasan membuat pikiran kita sesak sampai-sampai membuat kita kurang tidur, merampas tidur kita. Lalu apa solusinya? Solusinya bukan sekedar berusaha untuk tidak cemas. Karena tidak mau kita berinteraksi dengan peristiwa hidup, variabel, dan kebutuhan. Tapi dia berkata, bawalah apapun yang membuatmu cemas dan ubahlah menjadi pokok doa. Benar. Jadikan kekhawatiran Anda menjadi bahan doa. Nyatakanlah kepada Bapa Surgawi, maksudnya adalah jangan khawatir tentang apapun dan ada nasihat yang indah. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Kita harus berdoa untuk semuanya. Kita harus berdoa untuk hal kecil dan untuk proyek besar. Jika kita akan menjenguk saudara kita, hendaknya kita berdoa. Jika kita akan berpergian ke negeri yang jauh, hendaknya kita berdoa. Dan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa.
dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya doa yang diulang-ulang untuk suatu hal tertentu dengan ucapan syukur. Untuk berterima kasih pada Tuhan karena dia bertanggung jawab atas semua keperluan kita. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa hasilnya? Ia menyatakan serahkan hasilnya kepada Tuhan pada waktu dan caranya. Tetapi sebagai ganti khawatir, pikiranmu akan dipenuhi dengan kedamaian. Bahkan jika jawabannya tidak kunjung datang. Meski jawabannya tidak datang seperti yang kuinginkan, tapi aku akan penuh dengan damai. Oke. Dan sejahtera Allah akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menurut saya di bagian ini ada dua pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dalam diriku dan pekerjaan Tuhan untukku. Saat aku berdoa dan permintaanku diketahui Tuhan, terkadang Tuhan bekerja untukku dan juga menyiapkan jawabannya untukku. Namun terkadang dia bekerja dalam diriku Dalam diriku. hingga jawabannya datang. Dan saya tidak kehilangan kedamaian pada saat Benar. menunggu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mohon komentar Anda tentang kedamaian Tuhan. Apakah sama dengan perdamaian dengan Tuhan, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Apakah ini kedamaian yang sama? Tidak. Izinkan saya mengatakan kepada saudara ayat bahwa ini adalah sisi perdamaian. Itu adalah satu koin tapi memiliki beberapa sisi. Koinnya adalah kedamaian. Dan kedamaian ini dibeli bagi kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Oke. Sisi pertama dari kedamaian ini saya menikmatinya ketika dosa diampuni dan aku berdamai dengan Tuhan sehingga aku bisa bernyanyi. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah hadiah yang luar biasa. Karena banyak orang agamawi di semua agama berusaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan untuk mendekati dia tanpa rasa takut, namun mereka tidak bisa karena tanpa Kristus yang disalib dan darahnya yang tercurah, tidak ada kedamaian. Sisi lain, selagi aku menikmati kedamaian bersama Tuhan, setiap hari saya menghadapi kebutuhan yang menimbulkan kegelisahan dan membuatku kehilangan ketenangan dan kedamaian. Jadi dia berkata, berdoalah untuk hal ini. Dan ketika kamu berdoa, kamu akan merasakan sisi kedamaian yang lain. Disebut damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi ada kedamaian dengan Tuhan. Dan ada kedamaian Tuhan yang menyertai kita sepanjang perjalanan. Dan nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, damai sejahtera yang menjadi Oke. sumber segala kedamaian. Dia berkata tentang kedamaian Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Seringkali anak panah menyerang hati dan pikiran. Tentu. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dan ini baunya pergi ke Filistin, Benar. melarikan diri. Saya kenal banyak orang selama beberapa tahun terakhir yang berkata dalam hati mereka bahwa orang-orang jahat akan menguasai negara. Banyak dari mereka dibawa jauh oleh pikiran mereka tanpa mereka sendiri mencari pikiran Tuhan. Jadi ketika hati dan pikiran menjauh dari Tuhan, hal itu membawa akibat yang sangat buruk. Itu benar. Namun sesungguhnya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menjaga hati kita dan pikiran dan keputusan kita. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 4 surat Filipi. Ada pertanyaan? Ada kata-kata di ayat 8 yang perlu diperjelas. Misalnya, kebenaran, mulia, adil, murni, dan juga semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ayat 8 Dr. Farid. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Apa maksud kata-kata ini? Rasul Paulus di sini memanggil kita untuk selalu menyibukkan pikiran kita dengan hal-hal murni dan hal-hal indah. Mengapa? Pada ayat sebelumnya, ia mengajak kita untuk mengosongkan pikiran kita dari segala hal yang membuat kita cemas. Dalam ayat ini, dia memanggil kita untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang indah. Sebenarnya saudara ayat, diketahui secara ilmiah bahwa pikiran manusia tidak bisa berhenti bekerja. Oke.
Entah itu bekerja secara negatif dan menyebabkan depresi, atau bekerja dengan cara yang positif dan menimbulkan kedamaian dan sukacita. Setelah kita terbebas dari pemikiran negatif dan mengkhawatirkan, di sini dia menyuruh kita untuk mengisi pikiran kita dengan sebuah daftar dari hal-hal yang menakjubkan. Benar, karena segala sesuatu di dunia ini salah, maka penuhilah dengan kebenaran, pelajari firman Allah yang benar. Mulia artinya bermartabat, bukannya ringan. Kristus adalah kesibukan hidupnya, hanya jauh dari ketidakadilan. Hubungan antara orang percaya tidak termasuk ketidakadilan yang ada di dunia. Murni, jauh dari kenajisan dunia, dan omong-omong saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang najis di dunia pertama-tama disajikan kepada pikiran, bukan kepada tubuh. Itu sebabnya ini sangat penting agar kita menjaga agar pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang murni. Oke, Indah menyebabkan kebahagiaan, bukan kesedihan. Yang dimaksud dengan yang sedap didengar adalah pembicaraan yang tidak termasuk fitnah atau hal-hal negatif terhadap orang lain, melainkan hal-hal yang baik dan tidak memenuhi pikiran kita dengan hal-hal negatif. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ini termasuk yang sedap didengar. Pikirkanlah, semuanya itu merenungkan berarti menjaga pikiran yang selalu dipenuhi. benar. Ini adalah nasihat yang sangat kita perlukan khususnya pada saat ini. Sebenarnya ketika pikiran sibuk dengan hal-hal yang indah ini, tidak akan ada tempat untuk hal-hal yang buruk di luar sana. Benar. Dan produk akhirnya adalah segala sesuatu yang baik dan indah. Salah satu pelayan Tuhan pernah berkata isi tempayan dengan air. Artinya penuhi pikiran dengan Kristus, kesempurnaannya, dan juga firman-Nya, sehingga air akan berubah menjadi anggur sukacita Roh Kudus. Benar. Ayat terakhir, ayat 9 mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Beberapa hal yang menarik perhatian, apa yang telah mereka pelajari, terima, dengar, dan lihat pada dirinya, inilah yang hendak mereka lakukan. Bagaimana kehidupan Paulus menjadi teladan dan contoh dalam hal ini? Dia menjalani apa yang telah diajarkan. Dan dia mengikuti teladan Kristus yang dikatakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dan kita semua dipanggil untuk berusaha keras menjalankan apa yang kita ajarkan, agar perkataan kita bermanfaat dan ampuh. Hal yang paling berbahaya adalah kita mengajarkan apa yang tidak kita jalani. Jadi kata-kata kita tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan oleh agama Kristen dan gereja-gereja saat ini adalah guru yang menjadi pionir dalam hidup dan berperilaku sesuai ajaran. Benar. Alkitab berkata tentang Kristus, terpujilah namanya ketika dia ada di bumi ini, dan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan tentang Tuhan di sini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Anda telah berkata damai sejahtera dari Allah, namun di sini menampilkan Allah sebagai Allah damai sejahtera. Bagaimana kita dapat mencapai persekutuan yang intim dengan Tuhan sebagai Allah damai sejahtera? Jika kita berlatih sukacita di dalam Tuhan, dan jika kita berlatih untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif yang berkaitan dengan Kristus, Alkitab, dan pelayanan, atmosfer ini bisa dikatakan akan menempatkan kita dalam medan magnet kedamaian Allah. Kita tahu tentang medan magnet dari sains. Tuhan kita menarik siapapun yang mendekati medan magnetnya. Saya harus menempatkan diri saya di medan magnet agar saya menikmati persekutuan dan persahabatan dengannya. Baik, terima kasih Dr. Farid. Kita telah sampai di akhir episode. Tuhan memberkati. Anda juga. Apa manfaat yang kita peroleh dari episode ini? Dunia dan penguasa dunia ini bisa merampas apapun dari hidup saya, properti, kerabat, atau bahkan diriku sendiri.
tetapi dia tidak akan pernah bisa merenggut hidupku bersama Kristus yang selalu menjadi sumber dari kebahagiaan. Amin. Ada sebuah himne yang berbunyi, selama mataku tertuju padamu, hatiku akan tetap terangkat. Dan ketika aku mengalihkan pandanganku darimu, aku menjadi lemah, miskin, dan lapar. Saya memahami himne ini ketika saya mempelajari kata-kata ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jangan biarkan kekhawatiran memenuhi pikiranmu, tapi bawalah semua itu pada Tuhan dan renungkanlah segala sesuatu berhubungan dengan Oke. Tuhan. Betapa indahnya menjaga pikiran kita di dalam Kristus Yesus dan pikirkan semua yang murni, dan hasil akhirnya adalah segala hal yang indah dan mulia di mata Allah. Saudara Atef? Saya ingin mengatakan bahwa meskipun kita hidup di dunia yang penuh dengan kekhawatiran, suara Tuhan kepada kita selalu berkata jangan khawatir tentang apapun. Dalam 1 Petrus, dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, kita akan bertemu Terima kembali kasih. lagi di episode berikutnya. Amin. Episode terakhir dalam surat Filipi. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.